Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat. Video kali ini kembali lagi kita akan membahas cuplikan video yang sudah saya rangkum untuk memberikan kalian semua tambahan informasi dan semoga ini bisa mengedukasi. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan videonya, buat kalian semua yang mau pesan kaos seperti yang saya pakai hashtag terima kasih Jokowi, kalian bisa mendapatkan link pembelian di kesempatan komentar video ini. Kita pakai ini karena mereka demo mengatasnamakan rakyat, mengatakan ingin menangkap Pak Jokowi dan menjebloskan Pak Jokowi ke jeruji besi sampai seumur hidup katanya. Makanya kita bantah. Kita pakai baju seperti ini agar supaya mereka makin sakit hati. Oke, kita akan bahas videonya. Ini dia. Ini adalah podcast yang kata Bu Irma. Yang Bu Irma mengatakan ini yang narasumber dan pembawa acaranya sama-sama sangat goblok katanya. Kata Bu Irma. Gimana? Ya, Tidak mau punya pemimpin seperti gini. pertanyaan itu harus saya jawab dengan gini. Masa kita ikhlas negara kita dihancurkan oleh seorang psikopat? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Saya mohon doanya ya teman-teman untuk orang yang sudah mati akal sehatnya dan juga sudah mati hati nuraninya. Dia itu tidak pernah menghargai sesama manusia. Yang ada di hatinya itu, yang ada di pikirannya itu cuman kebencian, kedengkian, dan iri hati. Buat apa punya gelar yang tinggi, ahli ini, ahli itu, kalau nggak punya etika? Ya, itu saya setuju. Dan saya selalu sampaikan, mending kalian nggak usah sekolah daripada kalian punya gelar yang tinggi, tapi akhlak, etika kalian bobrok ya. Terima kasih Kak sudah mewakili kami. Memang dia sudah mati akhlaknya ya. Budi luhurnya sudah mati. Hanya ada kebencian sehingga kebenciannya itu membuat dia terlihat bodoh dan upaya dia untuk mengejar gelarnya itu terlihat sia-sia semuanya karena kebencian yang sudah menggerogoti hatinya, teman-teman. Terima kasih Pak Prabowo, berkat Bapak 1 juta petani, nelayan, dan UMKM dihapus hutangnya. Gimana ceritanya itu, Bang? Jadi baru saja Presiden Prabowo Subianto Ini luar biasa ini. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024. Peraturan ini akan menghapus piutang macet pelaku UMKM di bidang pertanian, peternakan, perikanan, serta UMKM lainnya. Pak Prabowo bilang, katanya kebijakan ini mempertimbangkan saran dan aspirasi banyak pihak, terutama dari kelompok tani dan nelayan seluruh Indonesia. Dia berharap penghapusan piutang macet ini bisa membantu para petani, nelayan, hingga UMKM lain dalam meneruskan usahanya. Menteri UMKM Maman Abdurrahman bilang bahwa dengan peraturan ini akan ada 1 juta UMKM yang dihapus hutangnya. Jadi piutang macet yang dihapus maksimal 500 juta untuk badan usaha dan 300 juta untuk perorangan. Dan UMKM yang bakal mendapat keringanan ini ialah mereka yang terkena masalah mulai dari COVID-19, bencana alam, hingga gempa bumi. Menurut Kang Maman, hal ini merupakan bentuk keberpihakan Prabowo terhadap pelaku usaha kecil. Wah, keren ya. Kalau menurut kalian gimana nih? Luar biasa ya Pak Prabowo ya. Pasti akan sangat terbantu karena kita tidak memungkiri teman-teman ya, bukan mereka sengaja untuk macet kredit mereka atau utang piutang mereka teman-teman, tapi kita sama-sama tahu itu kemarin COVID-19 itu benar-benar banyak sekali memukul, banyak sekali menghajar para UMKM kita, para petani, para nelayan, itu benar-benar menghajar. Dan tidak ada seorang pun pelaku usaha itu yang tidak terkena dampaknya. Maka ini adalah hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Pak Prabowo untuk menghapuskan segala piutang yang macet. Karena piutang yang macet itu akan membuat nama seseorang itu kan rusak, jadi BI checking teman-teman. Makanya itu dihapuskan agar supaya ketika mereka ingin kembali lagi membangun usaha, itu juga akan memutarkan kembali roda ekonomi di bangsa ini teman-teman. Luar biasa bapak bangsa kita ini ya. Tugasnya nggak jauh-jauh dari makan yang ringan-ringan. Masa reuni aksi 411 sebut pemilik akun Fufu Fafa adalah Wapres Gibran Rakabuming Raka. Demo nasi kotak. Adapun hal itu disampaikan seorang orator di mobil komando pada reuni aksi 411 di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin, 4 November 2024. Akun Fufu Fafa 99,9 adalah wakil presiden yang namanya Gibran, kata orator di mobil komando. Ia melanjutkan dengan bertanya, apakah pemuda di Indonesia yang lebih baik dari Gibran ada atau tidak?
Banyak, isahut masa aksi. Saya mau tanya Fufu Fafa sumber masalah atau bukan? Fufu Fafa pemecah bangsa betul, tanya kembali orator. Betul, jawab masa aksi. Bayangin, lanjut orator umur masa pemerintahan Prabowo belum lama. Tapi sudah didemo oleh umat karena siapa? Fufu Fafa, jawab masa aksi. Bapak sama anak bawa rusuh. Bapaknya ribet, anaknya ribet, kata orator di mobil komando. Diketahui beberapa waktu lalu akun Fufu Fafa viral lantaran banyak dikaitkan dengan Wapres terpilih RI. Masih aja demo-demo ke Pak Jokowi ya teman-teman ya. Fufu Fafa lagi. Pak Prabowo akan menghajar kalian semua ya. Fufu Fafa yang kalian fitnahkan itu adalah Gibran. Itu adalah wakil presiden Republik Indonesia, yang adalah wakilnya Pak Prabowo Subianto. Pak Jokowi yang kalian mau minta tangkap itu adalah sahabat, adalah sebagai teladan dari seorang Prabowo Subianto. Kalian jangan macam-macam ya. Nah ini untuk ibu-ibu ya, maaf ya. Ibu ini jangan keluar-keluar kayak anjing di jalanan ya. Ibu ini udah tua, udah waktunya itu Anjing di jalanan. pikir akhirat, Bu. Jangan dikit-dikit Fufu Fafa, Fufu Fafa. Ibu ini nggak tahu akun Fufu Fafa itu punya siapa. Ibu ini cuma menebak-nebak ya, nggak tahu sendiri. Ingat Bu, orang lebih baik itu melihat daripada mendengar Bu. Jangan sok tahu ibu ini. Itu yang membuat itu Roy Suryo. Tanya ke Roy Suryo itu. Apa ada di pengadilan apa sudah dihukum itu Roy Suryo itu. Jangan bilang itu punya Mas Gibran. Jangan sok tahu kamu itu. Bilang Fufu Fafa, Fufu Fafa. Orang yang tinggi gak seperti itu, Bu. Orang yang sakit hati seperti Roy Suryo, yang iri sama Mas Gibran, yang membuat ulah seperti itulah. Jadi si paham Mas. Sama Pak Prabowo, Fufu Fafa, Fufu Fafa. Ibu didengerin apa? Ibu ini apa? Pejabat bukan? Kerja di pemerintah bukan? Tapi ibu ini keluar-keluar terus. Kayak apa Bang? Lebih baik urusin Bu ekonomi ibu, keluarga ibu urusin. Jangan urusin negara, itu bukan urusan ibu. Sabar ya Bang. Bukan hanya abang yang emosi sama mereka. Kita semua emosi, tapi ya kita bawa lucu-lucuan aja ya. Karena itu adalah pasukan Sengkuni ya, yang mereka kerahkan untuk menyebarkan kebencian dan perpecahan di negeri ini saja. Tapi saya percaya rakyat Indonesia sudah sangat pintar untuk bisa menelaah semuanya ya. Nenek itu lagi lucu-lucunya ya. Orang kalau udah tua memang kayak gitu ya. Nah ini yang saya sempat bahas ya. Kalau Tom Lembong ditangkap saat Jokowi masih memerintah pasti banyak yang ribut. Tapi karena ditangkap pas Prabowo sudah menjabat, bahkan Rocky Gerung, Amin Rais, Banteng, bahkan si Bodo Wabah gak berani komplain. Ini benar sekali teman-teman ya. Ini adalah permainan cantik antara dua orang yang melakukan sinergi yang sangat-sangat selaras, yang luar biasa antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Luar biasa teman-teman ya. Bentar ya, kita rame-rame bela Jokowi dan kritik reuni 411 yang sudah tidak di hati umat Islam. Coba. Rame-rame bela Jokowi dan kritik reuni 411 yang sudah tidak di hati umat Islam. Netizen memberikan tanggapan pro dan kontra terhadap reuni 411 di Patung Kuda Jakarta, mengingat aksi tersebut mengangkat isu perpolitikan terkini dengan menyerang Presiden RI periode 2014-2024 dan keluarganya serta penjarakan Suswono yang diduga melakukan penistaan agama. Bagi kelompok yang kontra menyebut aksi mereka sudah sepi pendukung atau peminat. Selain itu beberapa tokoh juga mengkritisi reuni 411 yang menyerang Jokowi. Ketum Rampai Nusantara Mardiansyah membela Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang diminta diadili oleh sejumlah massa dalam aksi 411 Senin 4 November 2024. Semar menyampaikan selama menjabat Presiden Jokowi telah menjalankan tugasnya dengan baik dan berprestasi. Sementara itu, inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan Habib Syakur Ali Mahdi Al-Hamid menilai bahwa jumlah massa aksi reuni Akbar 411 yang digagas oleh FPI di Jakarta sudah tidak legitimasi lagi dengan suara hati umat. Oke teman-teman ya, yang jadi pertanyaannya kenapa demo kalian ada bendera Singapura? Sudah ketahuan kan antek asing ini ya kalau gitu ya. Aduh teman-teman ya, jadi ya seperti itulah. Ya, kita melihat bahwa Pak Prabowo dalam belakangan ini baru ketika dia dilantik sudah menunjukkan keputusan-keputusan yang itu manfaatnya lebih condong keuntungannya ke rakyat. Ya luar biasa ya Bapak kita tuh ini.
Bapak Prabowo juga berkunjung ke Papua. Itu luar biasa sekali, itu dahsyat teman-teman. Ya, teladan Pak Jokowi itu saya percaya akan turun-temurun ke presiden-presiden yang selanjutnya memimpin negeri ini untuk melakukan pemerataan ke semua daerah yang ada. Makanya ini adalah hal yang luar biasa. Dan juga teman-teman ya, mereka nggak bisa pikir saya sama mereka. Tapi nggak perlu kita untuk memikirkan mereka ya, nggak perlu teman-teman. Karena mereka ini pada dasarnya hanyalah orang-orang yang cari perhatian saja di negeri ini. Yang masih saja teriak-teriak adalah Jokowi dan sebagainya. Ya sudahlah, ya. Silakan kalian teriak-teriak, tapi jangan kalian mengatakan mewakili rakyat. Kami tidak sependapat dengan kalian. Makanya kalian lihatlah hashtag terima kasih Jokowi. Dan di belakangnya ada gambar Pak Jokowi. Ya, silakan yang mau pesan kaos ini, ya, silakan tulis di kolom komentar. Terus ada yang tanya, Bang, kenapa Anda jual-jual kaos? Emang kenapa? Saya nggak mencuri. Ini membuktikan bahwa kami ini yang menyuarakan ini mengcounter setiap berita-berita yang menjelekkan pemerintah, memfitnah pemerintah adalah pure dari suara hati kami. Terserah mereka mau fitnah kami lagi ya, karena fitnah bagi mereka adalah hal yang biasa. Mereka mengatakan kami dibayar pemerintah, rakyat dibayar pemerintah, kami adalah basar-basar yang dibayar. Tidak sepeser pun ya teman-teman ya. Makanya saya jual baju. Oke, kalian silakan tulis pendapat dan tanggapan kalian di kolom komentar untuk orang-orang seperti ini. Silahkan kalian ya berikan tanggapannya. Saya akan segera pamit dulu. See you on the next video guys and God bless. Bye guys.